na 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 na. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
Karena dalam hidup kami sungguh memerlukan Engkau. Setiap langkah, setiap kehidupan kami. Dari banyak prioritas dalam hidup kami, ada satu hal yang paling perlu, paling penting. Duduk dekat kaki-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu yang lembut, yang mengajar dan menuntun kami. Dan itulah yang terbaik, yang tidak akan diambil dari kami selamanya. Terima kasih Yesus. Berfirman, satu saja yang perlu, duduk di kaki-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu, mendekat padamu. Satu saja yang perlu, duduk di kaki-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekat-Mu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, satu saja yang perlu, duduk di kaki-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu, mendekat padamu. Satu saja yang perlu, duduk di kaki-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekat-Mu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekat-Mu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekat-Mu Tuhan, itu rinduku.
satu saja yang perlu, seperti Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku, satu saja yang perlu, seperti Maria yang terpilih, yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku, satu saja yang perlu, seperti Maria. Maria telah memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku, satu saja yang perlu, satu saja yang perlu, satu saja yang perlu, yang mendekat pada Yesus, satu saja yang perlu, satu saja mendekat, mendekat padamu, melekat padamu, Yesus. Satu saja mendekat pada Yesus. Hidup dalam-Mu Tuhan, ada masa depan. Mendengar suara-Mu Tuhan, menuntun kami ke sana. Memandang wajah-Mu Tuhan, membuat kami kuat melangkah saat badai menghadang jalan kami. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, lembut penuh kasih, beri kekuatan pada kami. Satu yang kami perlu, mendekat padamu. Dan Kau berfirman, mari datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu,
dan kami menjadi kuat untuk bangkit dan berjalan lagi. Terima kasih. Kami mengangkat wajah kami memandang keindahan Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengangkat tahta kami, mengangkat tangan kami di atas tahta Tuhan. Kasih karunia, terima kasih. Kau setia dan tak pernah tinggalkan kami. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin, terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupan
kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, sahabat kami. Kami siap mendengar suara dari sahabat kami, suara dari Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat malam mempelai Kristus dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program Revival at Home. Dan malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama baca dari Kejadian pasal yang ke-28, mulai ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu dan dipakainya sebagai alas kepala. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mempelai Kristus yang terkasih, setelah berhasil menipu Esau kakaknya, ternyata Yakub mengalami sebuah tekanan kehidupan yang luar biasa. Sehingga dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Berseba, meninggalkan rumahnya, untuk menuju ke Haran. Apa yang sedang dialami oleh Yakub ketika dia mengalami banyak tekanan? Yakub sedang mengalami masalah. Yakub sedang mengalami pergumulan yang berat. Ada ancaman. Dan ini bukan sekedar ancaman yang biasa. Ancaman yang bisa membawa kepada kematiannya. Sebab Esau begitu marah kepadanya. Kemudian Yakub juga mengalami yang namanya kesepian. Yakub biasa berjalan, biasa pergi, biasa tinggal dengan keluarganya, dengan ibunya. Dan dia harus pergi meninggalkan keluarganya. Yakub mengalami yang namanya kelelahan dalam perjalanan kehidupannya. Jelas di mana Yakub mengalami kelelahan. Waktu malam adalah waktu beristirahat. Maka Yakub mengambil keputusan untuk beristirahat di dalam kelelahannya, di dalam perjalanan kesendiriannya, di dalam kemandiriannya. Mempelai Kristus. Kemudian Yakub mulai mengambil batu dan kemudian tidur.
dalam mimpinya. Yakub melihat sebuah tangga yang menghubungkan dari surga ke bumi. Dikatakan dari langit ke bumi, di mana ada malaikat naik turun. Dan itu sebuah mimpi yang menurut Yakub hal yang luar biasa. Yang tidak pernah dialaminya, yang tidak pernah dilihatnya. Kalau kita sadar betul, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat, masalah yang hebat, sehingga kita merasa hidup dalam ancaman seperti Yakub, hidup dalam kesendirian, seakan-akan tidak ada yang menolong, seakan-akan tidak ada yang menemani, bahkan mengalami yang namanya titik kelelahan. Mungkin ada kalanya kita perlu waktu untuk beristirahat, mengambil waktu untuk tidur. Mempelai Kristus yang terkasih, kita akan lihat pelajaran yang menarik dari apa yang kita baca. Di dalam kelelahan, kesendirian, dalam tekanan ancaman, disitulah letak titik balik di mana Tuhan menunjukkan dirinya. Dikatakan, kalau Yakub melihat adanya tangga dari langit ke bumi, tangga yang seperti pintu ke surga. Artinya yang sederhana, bahwa selalu ada relasi antara surga dan bumi. Jangan pernah kita berpikir bahwa bumi hidup sendiri dan surga hidup sendiri. Sesungguhnya Tuhan selalu membuat relasi surga dan bumi. Mempelai Kristus yang terkasih, kita akan belajar hal-hal penting. Apa yang dapat dilihat dari mimpi-mimpi Yakub. Ya, dikatakan Yakub melihat Tuhan berdiri di sampingnya. Apa maksud Tuhan berdiri di sampingnya? Ingat, dalam kelelahan, dalam kesendirian, dalam tekanan hidup, Tuhan tahu bahwa Yakub memerlukan seseorang yang memberi kekuatan kepadanya. Seseorang yang ada di sampingnya. Maka Tuhan sendiri berdiri di sampingnya. Seringkali kita mengalami pergumulan yang berat, kesendirian. Sehingga ketika ada seseorang datang kepada kita, mungkin tidak banyak yang dilakukan. Orang itu hanya ada di sebelah kita. Kita merasa nyaman. Satu kali anak saya menerima sebuah pelajaran yang bagi saya juga cukup sulit, yaitu pelajaran bahasa Mandarin. Ketika dia belajar, mengeja, membaca, saya berusaha ada di sampingnya. Dan dengan semangat dia belajar. Tetapi justru ada satu pertanyaan yang timbul dari mulut anak saya. Mengapa Papa ada di samping saya? Apakah Papa tahu arti semua yang saya pelajari? Saya hanya menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya ingin ada di sebelahmu. Dan kemudian anak saya berkata, terima kasih Pak, sudah mau menemani aku. Sekalipun sebagai bapak saya tidak mampu melakukan banyak hal, hanya ada di sebelahnya. Dengan semangat dia belajar. Bahkan sedikit membagikan apa yang dipelajari. Apalagi Tuhan kita. Tuhan yang dipercaya, disembah. Dalam Yesus Kristus ada di sekitar kita, ada di samping kita. Ketika kita melihat sosok pribadi yang sanggup menaungi kita, betapa damainya ada. Maka kalau kita lihat Tuhan berdiri di samping. Jadi ketika Tuhan menunjukkan dirinya berdiri di samping Yakub, ini benar-benar inisiatif Tuhan. Tidak ada satupun inisiatif Yakub. Maka apa yang dilakukan Tuhan kepada Yakub? Kalau kita melihat, mempelajari, menarik apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk Yakub. Yang pertama tadi berdiri di samping menunjukkan bahwa Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dilihat adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Yakub dalam kesendirian, dalam tekanannya, di dalam ancaman. Maka kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yakub itu menjadi satu kehadiran yang luar biasa. Yang kedua,
Tuhan menunjukkan jati dirinya, siapa dirinya. Ketika Tuhan berkata, akulah Tuhan Allah, Abraham nenekmu, Allah dari ayahmu Ishak. Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan, aku ini yang sedang berjanji kepada kakekmu, kepada ayahmu, dan aku yang berjanji kepada engkau. Perlu sekali Yakub memahami ini. Mungkin Yakub mendengar tentang siapa Tuhan Allah dari Ishak, mendengar siapa Tuhan Allah dari Abraham. Tapi sesungguhnya Tuhan perlu menunjukkan dirinya. Kemudian Tuhan juga mengingatkan janjinya, janji yang sudah dimateraikan. Dan Tuhan yang berjanji kepada Abraham, yang diteguhkan kepada Ishak dan kepada Yakub adalah Tuhan yang konsisten memegang dan memenuhi janjinya. Mempelai Kristus yang terkasih, janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap orang pilihannya akan selalu ada. Dikatakan Tuhan juga berfirman kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Bukan sekedar menyatakan dirinya, menyampaikan janjinya, tetapi Tuhan juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Kata menyertai. Kita seringkali mendengar kata El Shaddai. Kita mendengar kata Tuhan yang menyertai. Kita mendengar Tuhan yang melindungi. Tetapi bagaimana sesungguhnya Yakub harus mengalami penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Karena Tuhan tahu tanpa penyertaan pribadinya kepada Yakub, semua rencananya akan gagal. Yakub hanya akan mengikuti keinginan-keinginannya. Mempelai Kristus yang terkasih. Yang kedua, Tuhan mau melindungi. Nah, kesendirian disertai, dalam ancaman dilindungi. Inilah peran Tuhan kepada Yakub. Perlindungan dalam kehidupan kita penting sekali. Kalau hari-hari ini kita mengalami banyak pergumulan di masa COVID ini, bahkan kita diminta melindungi diri dengan kesehatan. Maka penting perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Tuhan juga berjanji akan membawa kembali. Membawa kembali untuk menunjukkan, mewujudkan perjanjiannya. Tuhan juga tidak akan meninggalkan Yakub. Seperti dalam peristiwa yang saya saksikan, saya tidak meninggalkan anak saya ketika dia belajar, mengalami titik kesulitan sampai selesai. Sekalipun saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi bagi anak saya, dia menemukan sesuatu. Apalagi Tuhan kita. Kemudian Tuhan akan tetap melakukan janjinya. Mempelai Kristus yang terkasih. Berapa banyak kehidupan kita tidak pernah menyadari arti dari sebuah penyertaan Tuhan. Ya. Arti dari sebuah penyertaan Tuhan. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan selalu ada. Jangan pernah merasa kita sendiri. Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan akan membawa kita kembali untuk mewujudkan rencana Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub? Apakah Yakub hanya berhenti sampai di titik itu? Kemudian dikatakan Yakub mengalami yang namanya tingkat kesadaran. Seringkali orang dalam ketakutan, kecemasan, ancaman, kesendirian, kelelahan. Orang tidak pernah bisa menyadari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar orang itu tidak pernah disadari. Bahkan sepertinya semua orang meninggalkan. Tapi justru apa yang Yakub alami, mengalami pemulihan tingkat kesadaran bahwa Tuhan selalu ada. Bahwa Tuhan selalu ada. Di dalam ayat yang ke-16 jelas. Ya, dia merasakan kehadiran Tuhan.
Jadi tingkat kesadaran ketika bangun, ternyata Tuhan ada dalam kehidupannya. Kemudian ada yang namanya rasa takut. Takut di sini bukan sekedar seperti kita takut hantu, tapi ada rasa yang hormat yang keluar dari, ada ketakjuban kepada Tuhan. Ada kekaguman yang luar biasa akan pribadi Tuhan. Mempelai Kristus yang terkasih. Kemudian Yakub mulai mengambil yang namanya membuat komitmen. Tapi sebelum komitmen itu keluar, Yakub mulai mengambil batu dan kemudian membuat sebuah momen pengingat. Dijadikan tugu, diberi nama dari Luz menjadi Betel. Kemudian Yakub membuat komitmen. Dia akan memberikan semua yang jadi berkatnya 1/10. Mempelai Kristus yang terkasih. Banyak orang hari-hari ini mengalami yang namanya tingkat ancaman. COVID-19 belum selesai dan seringkali membuat menjadi ancaman. Banyak pasien COVID ketika dia diisolasi, merasa sendiri. COVID menjadi ancaman yang akan membunuhnya. Sepertinya tidak ada orang yang memperhatikan. Ada kesepian, kesendirian, bahkan ada kelelahan menghadapi kehidupan ini. Maka tidak jarang orang-orang yang seperti ini mengalami hal yang lebih fatal. Mereka memerlukan orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa program di rumah sakit yang mengizinkan orang-orang terdekat untuk menemani pasien COVID. Mungkin ini sedikit ekstrim. Bisa jadi orang itu tertular. Tetapi justru yang terjadi banyak pemulihan. Orang-orang yang mengalami sakit seperti ini merasa bahwa ada yang memperhatikan, ada yang mengasihi, ada yang mendorong, memberi kekuatan. Maka penting sekali menyadari yang namanya keberadaan Tuhan. Mempelai Kristus, jangan pernah merasa takut dengan segala ancaman. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan yang terus memberi kepada kita kekuatan. Tuhan yang terus memberi kepada kita kemampuan. Mungkin hari ini kita berkata, siapa yang memperdulikan hidupku? Siapa yang memperdulikan masa depanku? Siapa yang memperdulikan apa yang sedang aku alami? Tapi percayalah Tuhan memperdulikan. Tuhan yang berjanji. Mungkin kita seperti Yakub mencoba lari dari rumah karena masalah tekanan. Kita berusaha mencari rumah lain. Yakub dari Berseba lari ke Haran. Tapi percayalah Tuhan tetap Tuhan yang akan mengembalikan kita kepada rumah kita. Dimulai dengan rumah Allah. Rumah Tuhan. Di antara Berseba ke Haran ada Betel. Sekalipun harus ke Haran, ada terjadi pemulihan. Ada terjadi kekuatan yang baru. Mempelai Kristus, dalam ketakutan Yakub, dalam kecemasan Yakub, Tuhan mampu pulihkan. Mungkin hari-hari ini banyak orang juga mengalami ketakutan, mencoba lari dari kenyataan, mencoba menyelesaikan setiap masalah. Baik itu masalah yang ada di rumah, kemudian mencari solusi keluar. Temukan solusi bukan di rumah orang. Temukan solusi bukan di rumah yang tidak berkenan. Temukan solusi di rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan ada Tuhan. Banyak keluarga-keluarga mencari solusi. Banyak keluarga-keluarga mencari yang namanya jalan keluar sendiri-sendiri. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang mengalami pergumulan. Ada yang sedang mengalami masalah. Keluargaku sedang diambang kehancuran. Mungkin kumpul dalam satu rumah. Mungkin tinggal dalam satu rumah. Suami, istri, anak, orang tua anak kumpul dalam satu rumah. Tetapi sesungguhnya tidak mewujudkan satu keluarga yang sehat. Banyak orang kemudian lari dalam keluarga yang semu.
Tidak sedikit perceraian terjadi karena tidak menemukan esensi keluarga di rumahnya. Orang mulai sibuk dan pada akhirnya sang suami punya pacar di dunia maya, sang istri punya pacar di dunia maya, sang anak punya kesibukan di dunia maya. Berkumpul dalam satu rumah, tetapi mencari rumah yang lain. Mempelai Kristus, apakah Tuhan tidak bisa memulihkan semua itu? Percayalah Tuhan sanggup memulihkan. Jangan pernah lari kecuali ke rumah Tuhan. Jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari masalah. Larilah kepada Tuhan. Karena ada solusi. Kalau janji-janji Tuhan diberikan pada masa lalu, hari ini sebagai orang percaya, engkau pun diberikan janji. Mempelai Kristus, pemulihan dalam keluarga penting. Banyak suami tidak bisa lagi berkata, I love you kepada istrinya. Banyak istri tidak bisa berkata, I love you kepada suaminya. Bahkan orang tua tidak bisa berkata, aku mengasihi engkau anak-anakku. Demikian juga anak-anak. Tapi malam hari ini, temukan pemulihan. Mungkin kita seperti Yakub yang sedang lari dalam ketakutan, lari dalam kecemasan, lari dalam kesendirian dan kelelahan. Dan Tuhan hadir malam hari ini dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan berjanji memulihkan. Tuhan berdiri di samping kita dan sedang berkata, anakku, engkau tidak sedang sendiri. Aku ada di sampingmu untuk membawa engkau kembali kepada rumahku. Untuk menemukan pribadi yang aku berkati. Yakub bisa saja lari dari kenyataan. Rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Yakub akan tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa aku bagikan dalam hidupku. Tapi kalau malam hari ini, komitmen kembali kepada Tuhan. Buatlah sesuatu. Buat momen yang istimewa. Dan kau akan menemukan Tuhan yang memberkati itu. Yang akan terus menyertai dan memulihkan keluargamu. Aku nggak lagi menemukan damai sejahtera dalam rumahku. Karena memang Tuhan tidak engkau izinkan tinggal dalam rumahmu. Engkau membiarkan Tuhan-Tuhan tanda kecil yang ada di rumahmu. Engkau membiarkan masalah terus ada dalam rumahmu. Engkau ada di rumah, tapi engkau sedang lari. Lari dari sebuah kenyataan kehidupan. Kembalilah kepada Betel. Temukan Tuhan. Dan pegang setiap janjinya. Malam hari ini saya mau berdoa buat setiap mempelai Kristus yang mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Sedang mengalami titik-titik perpecahan, titik-titik keretakan. Karena merasa sepertinya Tuhan tidak ada. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada. Dan Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang menepati. Jika mempelai Kristus baik yang melihat lewat YouTube, juga mendengarkan dalam program Radio Betania FM, mengalami hal yang saya sebutkan, mulai ambil keputusan, saya mau berdoa buat mempelai Kristus. Akan terjadi pemulihan dalam rumahmu. Rumahmu bukan sekedar rumahmu, di situ adalah rumah Allah. Keluargamu bukan sekedar keluargamu, tapi keluarga di mana Tuhan bertahta. Dan kau akan dipulihkan dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami sakit, merasa tidak ada yang menolong. Percayalah, saya akan berdoa buat mempelai Kristus. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan yang kita percaya dan kita sembah dalam Yesus Kristus. Yang sudah kita peringati kematian dan kebangkitannya. Dia Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, setiap manusia memiliki keterbatasan. Mungkin kami seperti Yakub yang sedang mengalami pergumulan, ancaman, tekanan, kesendirian, kelelahan. Tapi kami bersyukur Engkau mau berdiri di samping kami. Engkau mau berkata kepada setiap kami. Engkau mau melindungi kami, menyertai kami, bahkan membawa kami kembali. Sehingga kami tidak salah arah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya untuk penyertaan-Mu, kami percaya untuk perlindungan-Mu. Dan biarlah kami membuat satu momen di mana kami menemukan kembali Tuhan. Mungkin hari ini, malam hari ini, kami menemukan momen kembali untuk kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Maka kami mengambil momen yang luar biasa seperti Yakub memakai momen itu. Kami membuat komitmen seperti Yakub membuat komitmen. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mempelai Kristus yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarganya. Mungkin hari-hari ini ada keretakan, hari-hari ini ada perpecahan dalam keluarga. Tuhan, Kau sanggup memulihkan. Banyak keluarga yang tinggal satu rumah, tapi sesungguhnya mereka tidak lagi bersahati. Mereka hidup dalam kesendiriannya. Ampuni keluarga-keluarga ini Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Jika Engkau, keluarga-keluarga yang sedang mengalami seperti itu, mulai panggil Yesus Tuhan. Dan Dia akan memulihkan kehidupan keluargamu. Suami istri akan dipulihkan, orang tua anak akan dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan, beri kelegaan. Dan kami bersyukur kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Bapa selalu ada dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga. Kasih Yesus selalu mengikat setiap keluarga demi keluarga. Dan Roh Kudus menjadi guru agung, menjadi pengajar atas setiap keluarga demi keluarga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk program Revival at Home malam hari ini. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.